Iya. Ya. Baiklah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, juga salam untuk Pak Anom dan juga Bu Astari, dan juga teman-teman kita semua yang menonton presentasi kami hari ini. Kami kelompok yang beranggotakan 4 orang, saya sendiri Fatur Rahmana Diasmi, ada juga Kak Janita Rahelina Ginting, ada juga Venda Damianus Situmorang, dan juga teman saya yang berhalangan hadir yang bernama Tauhir Rohili. Pertama-tama latar belakang, poster yang kami presentasikan hari ini adalah poster berjudul Karakteristik, Habitat, dan Estimasi Populasi Lutung Budang. Pertama-tama latar belakang yang kami gunakan dalam menganalisis kasus ini adalah tentang lutung budang itu sendiri, yaitu lutung budang adalah spesies endemik yang hidup dan hanya tersebar di sepanjang Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Lutung budang atau juga yang dapat disebut sebagai lutung Jawa yang bernama Latin Trachypithecus auratus adalah spesies yang berstatus vulnerable atau rentan terhadap kepunahan yang ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, spesies ini dikonservasi oleh suatu cagar alam yang dinamakan dengan cagar alam Luang Sancang. Penelitian kami kali ini adalah menganalisis bagaimana karakteristik habitat di cagar alam Luang Sancang dan pengaruhnya terhadap populasi lutung budang yang ada di cagar alam Luang Sancang. Karena dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, populasi lutung budang telah mengalami degradasi sebanyak 30%, yang kebanyakan disebabkan oleh perburuan liar dan jual beli satwa secara ilegal. Cagar alam ini adalah salah satu cara untuk menjaga besar populasi dari lutung budang itu sendiri dengan cara merawat habitatnya dan juga melindungi dia dari perdagangan liar, juga perburuan liar dan perdagangan ilegal. Penelitian kami kali ini juga mengelaborasikan ilmu statistika untuk menganalisis parameter-parameter seperti vegetasi tumbuhan yang menjadi tanaman pakan dari lutung budang ini sendiri, terus bagaimana dia pengaruhnya aktivitas lutung budang itu sendiri, rasio gender, dan juga kepadatan populasi, struktur umur, dan lain-lain. Data-data statistik ini berguna untuk digunakan sebagai parameter yang akan memperlihatkan bagaimana sebuah karakter di habitat seperti vegetasi, seperti tanaman pakan, dan juga bagaimana aktivitas lutung budang di habitatnya ini mempengaruhi besar populasi yang akan mempengaruhinya di waktu-waktu yang akan mendatang. Selanjutnya mungkin adalah analisis indeks nilai penting yang akan disampaikan oleh teman saya, Kak Rahel. Silakan. Baiklah, saya Janita Rahelina akan melanjutkan mengenai analisis dari penelitian karakteristik habitat dan estimasi populasi lutung budang. Untuk penelitian ini terdapat 2 analisis utama, yaitu analisis INP dan analisis populasi. Analisis INP adalah analisis indeks nilai penting, adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan peran spesies dalam struktur dan komposisi ekosistem. Dalam penelitian kali ini, analisis INP digunakan untuk melihat peran komposisi dari vegetasi, habitat, ataupun tumbuhan pakan yang dimakan oleh lutung budang. Untuk rumus INP-nya sendiri, rumus INP ini mengandung 3 komponen utama, yaitu kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan dominasi relatif. Masing-masing komponen ini memiliki rumus masing-masing, yaitu komponen relatif, frekuensi relatif, dan dominasi relatif ini akan dilihat persentase dari setiap komponen tersebut. Hasil dari komponen relatif, frekuensi relatif, dan dominasi relatif ini akan menghasilkan nilai indeks nilai penting yang akan digunakan
untuk melihat peran dari vegetasi di sekitar habitat lutung budeng dan juga tumbuhan atau pakan yang dimakan oleh lutung budeng. Lanjut ke analisis kedua, yaitu analisis populasi. Nah, analisis populasi lutung budeng pada penelitian kali ini menggunakan parameter, yaitu pertama, angka kelahiran atau natality, angka kematian atau mortality, jumlah individu atau spesies dari lutung budeng, ataupun ukuran populasinya, yaitu population size, kepadatan populasi atau population density, struktur umur atau age structure, dan nisbah kelamin atau sex ratio. Kombinasi dari semua parameter ini akan memperlihatkan bagaimana gambaran populasi lutung budeng yang ada di Cagar Alam Leuweung Sancang, Garut, Jawa Barat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Venda. Baik, akan saya lanjutkan. Saya Venda Dimas Tumorang akan melanjutkan presentasi kami. Untuk karakteristik habitat dan populasi. Kolaborasi antara ilmu biologi dan ilmu statistik yang melihat indeks kepentingan dari hubungan habitat dan populasi secara statistik dapat dimanfaatkan untuk konservasi populasi lutung budeng yang ada di Cagar Alam Leuweung Sancang. Dalam penelitian ini, tercatat sebanyak 110 jenis tumbuhan di habitat lutung budeng dalam semua tingkat pertumbuhan. Dalam tingkatan pohon, tercatat ada 62 jenis tumbuhan yang didominasi oleh ketapang, dengan nilai INP sebesar 41,71%. Untuk tingkatan tiang, ditemukan sebanyak 54 jenis tumbuhan, di mana ketapang juga yang mendominasi, dengan INP sebesar 28,56%. Dalam tingkatan pancang, tercatat sebanyak 59 jenis tumbuhan, dengan tumbuhan kibalanak yang mendominasi, dan pada tingkat semain ditemukan sebanyak 69 jenis tumbuhan, dengan tumbuhan yang mendominasi adalah tumbuhan bergondolo. Melalui hasil analisis vegetasi menggunakan INP, didapatkan bahwa untuk tingkat pertumbuhan pohon dan tiang, jenis tumbuhan yang dominan adalah tumbuhan ketapang. Ketapang dimanfaatkan oleh lutung budeng sebagai pakan dan menunjukkan bahwa ketersediaan vegetasi seperti tumbuhan ketapang ini memberikan kontribusi terhadap lutung budeng. Tumbuhan ketapang ini mendukung kebutuhan lutung budeng dalam bertahan hidup maupun berkembang biak. Ketersediaan vegetasi atau tumbuhan ketapang dalam tingkatan tiang terutama perlu diberikan perhatian yang lebih agar menunjang adanya pasokan pakan yang cukup bagi lutung budeng di masa depan. Untuk populasinya sendiri, hasil dari analisis populasi yaitu terdapat 19 kelompok lutung budeng yang ada dan tersebar di sepanjang pantai Cagar Alam Leuweung Sancang. Untuk jumlah anggota setiap kelompok bervariasi, yaitu sekitar 8-17 individu. Jumlah anggota kelompok lutung budeng ini hampir sama dengan kisaran umum jumlah anggota kelompok lutung budeng. Hasilnya, terdapat 15 kelompok lutung budeng di Cagar Alam Leuweung Sancang yang memiliki jumlah anggota kelompok lebih dari 10 individu. Selanjutnya adalah hasil dari pembahasan. Yang pertama adalah, dari 110 jenis tanaman di habitat lutung budeng, pohon ketapang mendominasi dengan INP 41,71%. Untuk analisis jenis tumbuhan pakan lutung budeng, pertama-tama dicatat secara langsung dan tidak langsung. Pengamatan secara langsung yaitu dengan mencatat jenis tumbuhan yang dimakan oleh lutung saat dilakukan penjumpaan langsung dan secara tidak langsung, berdasarkan bekas-bekas makan berupa daun dan buah yang jatuh ke lantai hutan. Kedua, terdapat 19 kelompok lutung budeng dengan individu 7-17 per kelompok dengan kepadatan populasi 0,15 individu per hektar. Untuk struktur umur lutung budeng sendiri memiliki perbandingan dewasa banding muda banding anakan dengan perbandingan 8,1, 15,5 dan banding 17. Ini menunjukkan bahwa populasi lutung budeng di Cagar Alam Leuweung Sancang menunjukkan populasi yang stabil. Sedangkan untuk perbandingan jenis kelamin yaitu betina dibanding jantan adalah 1:3. Demikian hasil presentasi kami tentang karakteristik, habitat, dan estimasi populasi lutung budeng di Cagar Alam Leuweung Sancang di Jawa Barat. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.